Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda Haya, NIM 1841045. Saya dari kelompok 14. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam pasar Islam guna memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis Islam. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu di dalamnya pertama, etika bisnis dalam pasar Islam, kedua, prinsip dasar pasar Islam, dan juga mekanisme keadilan pasar Islam. Etika bisnis dalam pasar Islam. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dulu apa sih Islam itu. Jadi, Islam adalah agama yang bersifat sumulia atau sempurna, juga hierarki atau dinamis. Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Dan syariatnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat akidah maupun muamalat. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang ekonomi dan mekanismenya. Nah, ada juga prinsip dasar pasar Islam. Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya saja secara fisik, namun aturan, norma, dan yang terkait dengan pasar itu pun perlu kita lirik atau kita lihat. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentang dengan sejumlah kecurangan atau juga perbuatan dan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena perang penting pasar dan juga rentang dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat. Dan konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip yang mendukung. Poin pertama yaitu ar-rida'ah, atau yakni segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau si penjual dan si pembeli. Ada juga persaingan sehat. Dalam pasar tidak ada yang namanya kecurangan. Kita melakukan proses penjualan atau jual beli secara sehat. Ada juga kejujuran. Nah, kejujuran ini tidak jauh beda dengan persaingan sehat. Ada juga keterbukaan. Perlunya keterbukaan antara penjual dan pembeli dalam hal harga dan kualitas barang. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Salfa Palamani, yaitu tentang mekanisme keadilan dalam pasar Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salfa Palamani, NIM 1841041. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan pemaparan dari teman saya yaitu Rauda Haya. Saya di sini membahas bagian C. Bagian C berisikan mekanisme keadilan pasar Islami. Aktivitas di pasar identik dengan berdagang. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Menurut Ibnu Taimiyah, membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 situasi dan kondisi. Ya, berikut yang pertama, kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas. Yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadi pendistribusian pada satu penjual saja. Dan yang terakhir, para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar. Kegiatan berdagang di pasar telah lama dikenal oleh manusia. Kegiatan ini dilakukan oleh setiap orang untuk keluar masuk pasar, sehingga aktivitas perdagangan di pasar merupakan kebebasan berekonomi, kebebasan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam yang meliputi
pertanggungjawaban, dan kebebasan atau kebebasan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban, prinsip pertanggungjawaban. Yang pertama, setiap orang dihisab secara individu. Yang kedua, tidak ada konsep dosa, turunan, dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, tidak ada perantaraan dalam hubungan langsung dengan Allah. Yang keempat, setiap individu berhak untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, Islam sudah sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa mekanisme pasar merupakan sistem yang cukup efisien dalam memberlakukan harga yang adil dan bahkan untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mendorong kegiatan ekonomi. Hal itu disebabkan karena mekanisme pasar memiliki beberapa kelebihan, seperti pasar dapat memberikan informasi yang tepat. Pasar dapat merangsang pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pasar mendorong penggunaan faktor-faktor produksi, serta pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di samping kelebihan-kelebihan itu, mekanisme pasar juga memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya kebebasan yang tidak terbatas, akan menindas golongan-golongan tertentu, kegiatan ekonomi tidak stabil, munculnya kekuatan monopoli tidak mampu menyediakan beberapa jenis barang secara efisien, serta dapat eksternalitas yang merugikan. Salah satu dari kelemahan mekanisme pasar yaitu monopoli Islam, dengan tegas melarang praktek monopoli dan semua kepalsuan untuk mendongkrak harga demi memperoleh keuntungan perlahan. Ini karena pada umumnya monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi dari hasil produksinya. Maka soal eksploitasi banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli. Dalam ekonomi Islam, praktek ekonomi yang menjadi sebab terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dilarang konsentrasi kekayaan kepada sebagian orang akan menyebabkan kekayaan distribusi terhambat, sehingga terjadi ketimpangan, ketidakmerataan. Begitu halnya dengan praktik monopoli. Praktik ini dilarang karena jelas merusak mekanisme pasar. Mekanisme pasar memiliki arti khusus dalam sistem ekonomi Islam. Teori harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemasaran, baik dari pihak produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, bentuk pemasaran dalam mekanisme pasar dalam Islam merupakan bentuk perbuatan tercela, bukan saja pada dimensi duniawi, tapi juga ukhrawi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.